Pesulap merah mengatakan bahwa santet tidak ada karena dia belum pernah merasakan santet, tapi dia belajar. Nah, ini kan lucu. Pesulap merah memang tidak percaya, tapi saya buktinya tahu. Saya yang ngerasain sakitnya, disantetnya. Keluarga saya pun jadi saksi melihat saya selama seminggu mati. Melihat saya selama seminggu saya tidak sadar diri. Kalau nggak percaya, tanya dokternya. Saya kok buktinya yang masih hidup nih sekarang. Kalau nggak percaya, tanya dokternya. Gila, kalau dia sampai nggak percaya pelet itu ada, saya sendiri ngalamin. Waktu itu saya sampai pisah sama mantan pacar saya ya. Itu bener-bener di luar masuk akal banget gimana caranya saya bisa suka sama seorang kakek-kakek. Ini udah keterlaluan. Tapi kalau ujung-ujungnya sampai mengomentari yang lain di luar ranahnya dia, ya udah sih itu mah bukan urusan lu sebenarnya gitu buat dibahas. Sedangkan merah dari atas turun ke bawah. Ada apa ini ceritanya? Kita sebagai petarot, kita tahu apa arti ini semua. Menjadi satu teka-teki yang luar biasa. Ya, di mana bahwa dari tarot dia sendiri dia memiliki energi positif yang bisa nanti kita lihat kehebatannya. Nah, yang di ujung sana Yohan, ya, dia menggunakan salah satu benda yang mendeteksi keadaan atau keberadaan daripada makhluk-makhluk goib atau energi negatif. Oke, jadi Henry ini bisa merasakan satu energi di luar dari pemikiran kita ya. Jadi dia dengan gampangnya, dengan mudahnya menarik energi negatif di sekeliling dia. Saya pertama kali bisa merasakan yang di luar seperti hawa dari penglihatan, kepekaan, feeling, banyak pokoknya yang di luar logika. Jadi terutama yang posisinya kalau kita lagi ada shoot ya, satu misteri apapun, dia ini gampang untuk menarik energi ya, kayak misalnya energi negatif berbentuk wujud hewan atau apa. Kebanyakan hewan yang lebih gampang saya tarik hewan gitu, karena kalau hewan itu kan nggak terlalu banyak perlawanannya daripada yang sosok yang tinggi besar. Misalkan di satu tempat itu memang ada macan ya, entah macan entah ular, kita tarik dari energinya dia gitu. Energinya kita tarik, langsung kita masukin, jadi kita bisa langsung komunikasi yang ada di situ. Oke, yang kedua MG dia menggunakan batinnya untuk merasakan sesuatu yang akan terjadi. Coba diceritakan. Ya, sebenarnya gak susah ya untuk menjelaskan kenapa bisa merasakan ibaratnya seperti ini. Kita berbeda ya, halu, imajinasi dan merasakan itu sangat berbeda sekali. Apalagi yang saya alami dari kecil sampai usia saya seperti sekarang, yang saya rasakan bahkan di sekitar kita juga ini ada gitu loh kok ya. Jadi benar-benar saya dari kecil saya melihat benda bergerak, terus bisa berkomunikasi dengan mereka. Apalagi kalau kita nggak bisa menyeimbangkan semua, itu kita bisa ketarik yang nggak baik lah. Makanya itu harus benar-benar kita seimbangkan, begitu ya kok ya, seperti itu. Oke, selanjutnya JJ, dia seorang petarot. Dari tarotnya dia bisa membaca keadaan apa yang akan terjadi ataupun masa lampau. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Pengalaman apa yang pernah kamu rasakan? Jadi awal mulanya itu sejak umur 9 tahun ya. Nah, itu mulai melihat penampakan-penampakan. Nah, kemudian seiring semakin berjalannya waktu, mulai bisa melihat karakter sifat orang hanya dari foto atau baru pertama kali bertemu. Kadang-kadang bisa juga terakses kehidupan masa lampaunya gitu. Nah, kemudian terakhir banyak juga yang minta didoakan dan ternyata mereka memang mengalami terkena santet sampai bahkan setelah didoakan itu bisa sampai muntah darah atau bahkan muntah seperti cacing-cacing kecil seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, Yohan, dia ini memiliki satu keunggulan beradaptasi dengan
ada satu benda yang mana benda ini terkadang memberikan satu petunjuk kepada dirinya. Seperti apa pengalaman yang pernah kamu rasakan? Ya, singkatnya sih sebetulnya kurang lebih kita semua. Nah, di sini saya juga bisa dapat informasi atau intuisi melalui benda yang saya miliki. Gitu. Jadi ini seperti sahabat saya lah. Ya, ini salah satunya. Jadi ini tongkat, tapi di dalamnya ada sebetulnya sejenis tosan aji. Ya, orang biasa kenalnya keris, tapi ini sejenis tombak di dalamnya. Beberapa iya, termasuk salah satunya ini. Banyak fungsi sih. Jadi kalau dibilang proteksi, ya artinya keselamatan, iya. Ini juga gimana ya, seperti teman yang memberikan saya informasi jika ada bahaya atau saya harus aware sama keadaan sekitar. Contohnya seperti ada kehadiran energi negatif atau makhluk yang mengganggu seperti itu. Biasanya satu tempat yang ada kumpulan energi negatif yang besar atau cenderung mengganggu, ini akan ada reaksi, tapi karena ini sudah menyatu dengan saya, reaksinya akan di diri saya gitu. Saya akan merasa tidak nyaman di tubuh saya, misal panas, mual, seperti itu. Nah, ini juga saya bisa gunakan untuk mengeksekusi, dalam artian ada hal-hal yang mengganggu saya bisa bereskan, seperti itu. Kalau dari tim sendiri sebenarnya yang banyak menceritakan Alkisah MG ya, karena MG ini dulu pernah disantet lah dikatakan ya, karena dia sendiri juga nggak tahu kesalahannya di mana, cuman kita prediksi juga ibaratnya energi negatif itu kena lah kepada MG. Itu pengalamannya gimana? Sangat luar biasa sekali kok. Itu pengalaman yang paling saya tidak pernah lupakan seumur hidup saya. Jadi posisinya saya lagi diam, duduk biasa melakukan aktivitas orang normal seperti biasa. Tiba-tiba setelah saya lagi nyaman lah, santai, nyaman, tiba-tiba yang datang ke saya itu seperti bola api. Ya aku gubris sih, nggak gubris. 1 kali aku nggak gubris, 2 kali aku nggak gubris, dan ketiga kalinya itu sampai benar-benar sakit di bagian sekitar dada saya, dan itu muntah, bahkan sampai sekarang kalau energi itu kalau saya nggak bisa ini sendiri ya, nggak bisa netral sendiri, itu kadang masih kerasa seperti ini kok lumayan sih kerasanya, masih kerasa sampai sekarang. Tapi ya efeknya dari semua itu ya terjadi sekarang ya seperti yang kalian bisa lihat kembali ya. Terus energi yang aku rasain tuh sakit sih, kepala sakit, badan sakit, semua sampai pembuluh-pembuluh darah saya tuh pecah, dan kuku-kuku tuh hitam, dan saya pernah mati suri selama 1 minggu. Selama saya mati suri 1 minggu yang saya alami pribadi, benar-benar ketika pecah pembuluh darah itu saya kan masuk UGD, dan saya tidak pernah merasakan ini mau kemana ya. Aku melihat tuh garis-garis putih ya, garis-garis putih, dan aku terlelap aja gitu, dan aku melihat di situ pas perasaan aku buka mata. Aku membuka mata dan di situ kelihatan putih semua, dan saya harus jalan satu lorong jalan, tapi banyak orang kiri kanan. Dan ketika itu benar-benar aku nggak tahu nih ini di mana. Naik tangga, tapi tangganya seperti tanah. Tangga ke atas. Nah, di situ ada satu sosok muncul, kakek-kakek membawa tongkat dan berjubah putih. Dia bilang dengan bahasa Sunda, "Balik deui maneh ka handap." Dan aku bilang, "Kenapa? Aku hanya ikutin cahaya nih." "Balik deui," gitu. Dia bilang balik deui. Nah, seketika itu aku udah nggak ingat, dan dokter bilang itu udah anfal.
udah keluar banget semua, udah anfal banget, udah situ aku nggak ingat lagi. Sebenarnya gini, pandangan kata santet sendiri sebenarnya kalau kita bilang ada, ya ada. Dibilang enggak, ya enggak. Jadi tergantung dari mana kita merasakannya, ya. Karena pendeteksian daripada ilmu kedokteran pun terkadang tidak bisa menjawab. Makanya dikatakan santet, ya. Jadi kembali lagi, bagaimana menyikapi santet ini kembali ke masing-masing manusianya. Makanya tadi saya bilang santet ini seperti virus corona, ya. Dimana kalau kita udah kena virus corona, kita akan merasakan bahwa corona itu ada. Tapi kalau katanya kita nggak kena, otomatis kita nggak percaya dengan virus corona. Nah, santet juga seperti itu. Jadi kalau orang yang belum pernah mengalami santet, ya mereka mengatakan bahwa santet itu tidak ada. Tapi kalau orang udah mengalami santet, otomatis mereka percaya bahwa santet itu ada. Kalau memang kita katanya santet tidak ada, berarti kita membodohi diri kita sendiri, ya. Karena apa? Karena semuanya itu diawali dengan pola pikir kita. Pesulap merah mengatakan bahwa santet tidak ada karena dia belum pernah merasakan santet, tapi dia belajar. Nah, ini kan lucu. Ya, kenapa dibilang belajar? Ya karena dia bisa mengatakan tidak ada. Berarti dia pernah mengetahui bahwa santet itu ada. Makanya tadi dibilang kembali ke masing-masing manusianya. Bagaimana pola pikir mereka, apa yang sudah ada jangan pernah dirubah ataupun diganti. Jadi mengalir aja seperti air. Ya, jadi pernah dulu di internet aja ya, kalau nggak salah ya. Sampai dia pernah cerita ke saya, sampai mau makan, mau mandi, inget sama itu orang terus ya. Itu luar biasa ya waktu itu ya. Gimana cara ceritanya gimana? Ini menarik sekali nih pemirsa Ganjil Misteri ini. Jadi waktu itu sekitar tahun 2016. Nah, waktu itu saya ada ke satu tempat sembayang gitu ya. Nah, itu tanpa sengaja menyebutkan tanggal lahir saya waktu itu. Nah, anehnya pada saat itu tidak ada perasaan apapun gitu ya, biasa aja, normal. Ternyata pulang dari sana itu yang saya rasakan selama 7 hari kurang lebih, setiap maghrib itu selalu hanya saya mendengar suara lolongan anjing. Kemudian tiba-tiba terbayang wajah orang itu. Wajah gitu. orang itu ya? Iya gitu. Nah, tiba-tiba pusing, lemes gitu ya. Tapi ketika ingat wajah itu jadi kayak semangat lagi berarti. Enggak semangat juga sih, cuman kayak tiba-tiba teringat aja gitu. Tapi dalam hati saya juga ngerasa keanehan. Saya nggak ada rasa apa-apa, kenapa bisa terbayang wajah itu gitu. Selama 7 hari ya? 7 hari, tengah malam juga di atas atap rumah tuh ada suara seperti lemparan bom, ledakan bom gitu. Tapi kamu tertarik tidak sih melihat itu orang atau bagaimana gitu? Pada saat setelah suara lolongan anjing itu memang sempat sesaat kayak seperti suka gitu, tapi abis itu udah normal lagi. Karena ya. kamu memiliki kelebihan itu kali ya, jadi kayak dibentengin pada waktu itu. Iya, iya. Berarti luar biasa juga ya. Berarti setelah lepas itu gimana pas lepasnya? Lepas itu memang ibaratnya saya sempat ini ya, mungkin sosok yang menjaga saya. Jadi memang saya memohon kepada beliau untuk ditolong karena saya nggak tahan digangguin terus gitu kan. Tengah malam tidak bisa tidur, ibaratnya seperti itu gitu, selalu gelisah, pusing, lemas tiba-tiba sampai tidak bisa beraktivitas normal, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba sosok penjaga saya itu masuk mengambil alih tubuh saya gitu. Nah, kemudian setelah itu terjadi, setelah beliau keluar lagi, itu seperti normal lagi, tidak pernah ngalamin gangguan lagi gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak untuk datang ke tempat sembahyang itu? Kalau waktu itu sih iya, tapi sekarang sih udah enggak sih. Udah enggak ya, Iya. udah bisa menetralisir berarti Iya. ya. Jadi ibaratnya ya itu bukti nyatanya adalah sebelumnya kita tidak ada perasaan apapun terhadap orang itu gitu kan. Namun di saat-saat tertentu, nah itu biasanya saat maghrib, tengah malam, tiba-tiba bisa teringat orang itu atau sering memimpikan orang itu gitu. Sebenarnya pada kita baru mungkin pertama bertemu atau tidak terlalu banyak komunikasi gitu ya. Tapi intinya pernah menjalaninya ya. Iya. Berarti namanya pelet berarti percaya ada berarti. Iya betul. Nah, kita serahkan kepada Yohan nih.
Nah, soalnya nih Johan nih salah satu yang tadinya fans banget sama pesulap merah. Setelah dia kaji kok ada kekurangannya. Coba saudara Johan coba. Well, kok Antoni nggak salah ya bilang saya ngefans, tapi sebetulnya lebih ke saya anggap pesulap merah ini berkarya yang bikin orang Indonesia lebih melek, dalam arti memang banyak fenomena perdukunan di Indonesia yang menggunakan tipuan atau trik gitu. Tapi bukan berarti kan semua yang kita bilang dukun itu dia pakai trik atau nipu gitu. Bukan berarti mentang-mentang ada pembuktian semacam itu lalu gaib itu tidak ada. Ilmu hitam atau apapun itu seperti tadi santet ataupun pelet, bukan berarti itu tidak ada gitu. Yang dia bongkar awalnya memang triknya. Nah, lalu sekarang dia tidak percaya dengan itu. Ini kan ya, hal yang berbeda. Ini kita bicara energi. Sementara ini yang dibongkar sama pesulap merah adalah trik. Yang misal dia pakai benda seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nah, lalu kalau memang dia tidak bisa merasakan fenomena gaib lah, anggap. Bukan berarti orang lain tidak bisa, lalu itu halu atau semuanya bohong, trik. Karena memang nggak semua orang yang bisa seperti itu gitu. Bisa juga mungkin kalau dari orang yang secara lahir dia tidak punya kemampuan tapi dia cukup spiritual, dalam arti mungkin dalam beragama dia tekun seperti itu, ibadahnya kuat. Saya yakin akan ada kepekaan yang lebih yang dia miliki. Contoh, kita bisa memahami orang lain secara energi gitu. Padahal mungkin orang itu nggak ada cerita, tapi kita bisa paham dia ada masalah, kita harus bantu dia bagaimana, kita bisa memahami dia sehingga gimana orang itu juga nyaman bicara sama kita untuk menceritakan permasalahan dia. Ya kalau buat saya sih, yang namanya sulap itu kan pasti dengan logika gitu, dan gaib itu di luar logika. Jadi bukan dua hal yang bisa disatukan, sama nggak bisa. Kalau dia bilang dia tidak merasakan, ya memang nggak bisa semua orang merasakan yang namanya goib itu gitu. Hanya beberapa orang dan beberapa orang pilihan yang bisa gitu. Dan untuk kasus yang kemarin-kemarin itu, buat saya membongkar trik-trik para dukun itu bagus, buat saya sangat bagus gitu. Karena memang banyak yang menipu, membohongi, dan memanfaatkan gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya sampai mengomentari yang lain di luar ranahnya dia, ya ada satu hal yang buat saya itu, ya udah sih itu mah bukan urusan lu sebenarnya gitu buat dibahas. Pesulap merah memang tidak percaya, tapi saya buktinya tahu. Saya yang ngerasainnya. Saya yang ngerasain sakitnya, disantetnya. Keluarga saya pun jadi saksi. Melihat saya selama seminggu mati. Melihat saya selama seminggu saya tidak sadar diri. Kalau nggak percaya, tanya dokternya. Saya kok buktinya yang masih hidup nih sekarang. Gila, kalau dia sampai nggak percaya pelet itu ada, saya sendiri ngalamin. Waktu itu saya sampai pisah sama mantan pacar saya ya. Itu bener-bener di luar masuk akal banget gimana caranya saya bisa suka sama seorang kakek-kakek. Gimana caranya coba? Oke, kalau Johan sendiri masalah pesulap merah antara trik dan energi seperti apa? Ya, begini. Jadi pesulap merah itu ya dia pesulap. Sementara mungkin yang dia bilang dukun ini bermainnya di bidang energi, sesuatu yang goib. Itu bukan bidang dia, itu bukan ranah dia. Ya seharusnya pesulap merah bisa lebih bijaksana. Seperti yang tadi saya katakan ya, awalnya saya salut sama dia. Dia membongkar trik-trik sulap apa yang dilakukan oleh dukun gitu. Tapi sampai saat ini udah keterlaluan. Karena dia sudah mencampur adukan antara magis atau gaib, energi dengan trik sulap yang mana itu fisik, nggak bisa. Itu dua hal yang berbeda, itu bukan ranah dia. Seharusnya pesulap merah bisa lebih bijaksana. Dan itu sudah menjadi kearifan lokal kita kan. Contoh Balian, itu sudah berapa lama? Dukun sendiri sudah berapa ribu tahun. Tiba-tiba dia mau mengubah sesuatu yang dia nggak pahami, dia nggak kuasai. Dengan pendapat dia yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja sih. Sebenarnya kalau secara pandangan mata saya, ya buat pesulap merah ini agak sedikit lucu. Makanya saya bilang pesulap merah ini anak kecil yang baru teriak-teriak dapat permen dan habis itu kesenangan. Padahal dia lupa. Ya, kenapa saya bilang lupa? Dia mengatakan bahwa feng shui lah apa segala macam itu tidak ada.
sekarang kita lihat ya, fenomenanya dulu dia menggunakan nama Aris ya, nama panggungnya Aris. Akhirnya dia gagal, dia pun hilang. Dia ganti nama dia jadi Marcel. Nah, begitu ganti nama Marcel, dengan naiknya nama dia segala macam, itu pun tidak naik-naik juga. Ya, akhirnya dibuatlah di kontennya pesulap merah. Ketika dia masuk dalam pesulap merah, dia membuka satu peluang dari Samsudin, merasa lemah di sana, maka naiklah nama dia. Kenapa dia dari awal tidak pakai nama Aris? Ada apa ini sebenarnya? Ini harus kita cermati, kita harus pakai logika bahwa Feng Shui itu ternyata ada tanpa dia sadari. Jadi buat pesulap merah harus hati-hati, karena mulutmu yang akan membawamu dalam penderitaanmu. Nah, ada satu hal lagi yang lucu sekali ya, yang dia bilang bahwa ada ilmu hitam, ada ilmu putih, di tengah-tengah ilmu merah. Nah, kalau kita memiliki satu penalaran ya, ini dari hitam jalan ke putih, dari putih jalan ke hitam ya. Sedangkan merah dari atas turun ke bawah. Ada apa ini ceritanya? Kita sebagai petarot, kita tahu apa arti ini semua. Menjadi satu teka-teki yang luar biasa. Antara hitam dan putih ya. Yang hitam dari kanan tulisannya ke kiri ya. Dari putih tulisannya dari kiri ke kanan. Sedangkan merah lambang kebahagiaan. Dari atas turun ke bawah. Hati-hati. Kalau kita yang memiliki logika, kita paham artinya. Jadi buat pesulap merah, hati-hati. Saya udah prediksi ya, kalau soal si pesulap merah ini yang saya lihat akan hilang dengan sendirinya gitu. Orang-orang akan bosan dengan dia gitu. Baik, menurut saya sebagai seorang ahli tarot, di sisi dari kartu tarot itu selalu keluar kartu yang sama mengenai dia gitu ya. Nah, inilah kartunya. Jadi dia itu banyak sekali membuat orang lain sakit hati, membongkar kekurangan orang lain tanpa menyadari bahwa dirinya sendiri tidak sempurna. Ya, sampai mengatakan dukun itu kalau nggak mesemnya cabul, ya, tidak semua seperti itu, gitu ya. Jadi ini dia menimbulkan banyak sekali sakit hati di antara semua orang, sehingga saat ini dia berusaha mencari perlindungan, mendekati pengacara-pengacara kondang, ya. Nah, ini akan nanti berbalik menjadi bumerang bagi dirinya. Dia sendiri yang nanti akan mengalami sakit hati. Oke, kami dari tim kepada saudara Andri, ada yang mau disampaikan? Buat saya percaya karma itu ada, gitu aja. Gitu. Di luar goib ataupun itu goib sendiri, tetap yang namanya karma itu ada. Tabur tuai dan hukum alam semesta berputar. Menurut saya, itu selama hal-hal goib ini membawa efek positif untuk orang lain, bisa menyembuhkan orang lain, atau mengubah hidupnya menjadi lebih semangat, lebih sehat. Nah, itu menurut saya ya hal yang sah-sah saja. Saya cuma mau tambahin, jadi bijaklah dalam bertindak. Jangan cuman mikirin dirinya sendiri aja, tapi coba sebelum bertindak kita pikirin dampaknya terhadap orang lain atau secara luas. Oke, dari saya sendiri selalu berpikiran positif untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Jadi jangan terlalu gampang percaya terhadap manusia, tapi dekatkanlah diri kita kepada Tuhan agar petunjuk apapun yang bisa kita lakukan selalu diberkati. Dari tim saya sendiri sebenarnya tidak ingin memojokkan pesulap merah. Ini secara ritual masing-masing dari tim saya. Ya, apapun yang manusia buat atau lakukan, semuanya tergantung kita sendiri yang menilainya. Jadi kalau mengedukasi kebaikan, tetap maju pesulap merah. Tapi kalau membodohi orang-orang demi keuntungan pribadinya, stop. Karena masih banyak orang-orang pintar di sana. Oke, buat Ganjil Misteri sudah mengundang kita kemari. Kami mengucapkan terima kasih telah menyampaikan semua unek-unek yang ada di hati. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, salah ucapan, kami memohon maaf.